gitu Bu? Dulu udah operasi? Tahun 2018 dia kan udah operasi. Oh, 2018. Ya, kolostomi, Ya, ini, dia Hinsprung. Ya, pengen ngomong. Dia kan Hinsprung disease, tersembuh harusnya. Oh, gitu. Jadi tahun 2021 kami pulang karena aku kan kerja dulu kan. Jadi karena nggak apa, maksudnya biar di sini aja dijembatani lah operasi di sini gitu. Jadi itu kan pindah lama sih. Nggak bisa gitu. Udah ke Pak Rudi juga ngomongnya kan biar nggak apa namanya? Nggak pulang. Iya biar nggak pulang. Ternyata umur segini nih emang nggak bisa di sini gitu. Alatnya banyak, biayanya mahal gitu. Tapi ada BPJS kan? Aku BPJS-nya diurusin ini dulu. Waktu itu pas nganggur juga. Pas dia mau operasi aku nganggur. Diurusin Jadi BPJS-nya Invenium. sekarang? Sekarang aktif. Udah aktif? Iya. Oh. Habis itu 2021 kami kan pulang nih. Dikeluarin lagi di sini. Ususnya pendek udah, badannya udah segini. Udah apa? Tinggal tulang-tulang aja lagi. Oke. 7 jam operasinya kan? Katanya nggak bisa dioperasi. Di kampung? Iya di Padang, nggak bisa operasi katanya. Keluarin lagi di sini katanya. Oke diterima. Abis itu keluar lagi usus di pantatnya. Karena kan aku sendiri di sana kan, jadi gimana gitu. BPJS juga 4 bulan kami di Padang waktu 2020. 4 bulan nunggu alat. Kocak-kacir lah kemana-mana, badan udah segini. Akhirnya usus, lapor ombudsman kami. Akhirnya ususnya nggak bisa tarik. Karena pendek udah sampai pembuluh darah. Oke, pulang balik lagi sini. Tahun 2021 semalam pulang lagi, masukin lagi. Operasi lagi? Operasi lagi, baru belum beberapa bulan kami pulang nih. Ini masih basah. Tapi ini berarti pulang itu operasi yang mana lagi? Nah, 2 bulan yang lalu bengkak segini kan, meletus, bolong. Sekali kami biarin, kami bawa ke Gerah Hermin. Ternyata belum dulu apa? Ususnya bocor. Tapi kami nggak apa namanya? Bu, di sini aja lah gitu kan, biar kita obatin kerjasama lah ngobatnya. Oke lah kata dokter itu kan harusnya harus pulang gitu. Enggak juga, tahu-tahu 2 bulan meletus lagi di atasnya ini dua kali bolong lagi. Bolong itu sekarang. Terus di WA lah dokter yang di Padang kan. Bu, sekarang kan katanya nggak duduk. Aku aja tahun kemarin aja belum lunas dok, bilang kan. Ini harus pulang nggak bisa di sini ya. Itu hanya cuma dia yang bisa tahu titik-titiknya gitu. Aduh gimana ya gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus pulang. Datang ke dokternya lagi yang di sini. Ya udah bu, nggak bisa dibagusin kan karena ada bocor. Udah apa ususnya. BAB-nya kalau di sini lagi merembes gitu. Di pantat juga, di sini juga. Itu aja belum sembuh pantatnya. Dia Hinsprung ya, taruh ususnya nggak berfungsi. Baru dicek pesawat aja kan, kalau dia kan maunya kan kalau naik kapal kan 12 jam pula dijalankan. Kalau naik kapal satu hari dari sini ke Paning, nanti dari Paning ke Padang itu 12 jam. Naik pesawat mahal kali, maka dibilang ke dokter kemarin kan dok aku sanggup lah gitu. Tapi kondisinya kayak gini takutnya, ini kan uratnya ini udah apa? Udah kelihatan. Baru habis cebok nih. Nah, ini masih pakai perban. Itu harus ganti terus ya Bu ya? Ganti. Kempes satu renteng. Satu hari. Harus mami pokok, kalau enggak ini masih apa? Pantat itu masih borok apa? Ruang pokok. Merah-merah bintik-bintik gitu. Iya. Terus yang bolong tuh harus dimasukin cumitet sorbat tuh ke dalamnya. Aku kan nggak berani jadinya. Biar nanahnya keluar itu kan. Dia nanah campur BAB-nya ini keluar. Bapaknya ngojek juga ya Bu ya? Dia kemarin ngojek kena suspend. Oh udah kena suspend? Iya. Permanen? Kayaknya iya lah, suspend permanen kayak. Salah kesalahannya Bu? Waktu pertama-tama dulu kalau nggak salah orderan ya. Dipakai kawannya kalau nggak salah. Itu mungkin permuk kan? Kayak permuk. Permuk nggak bisa dibantu kalau permuk susah. Iya kan. Diobatinnya di kampung pertama. Jadi jahit lagi ke dokter yang Ke dokter yang kemarin. Di sini katanya nggak ada alatnya. Penutupan kemarin nggak ada alat karena di sini harus pakai tim dokter. Jadi apa harus ke dokter Padang lagi gitu.
ke Padang lagi bawa, kan jahitannya kan bocor. Dia pula yang bilang kalau enggak aku enggak ini. Pilihan. Itu apa yang di Padang itu udah siap apa buat tanganin ini ya? Emang ibu udah disuruh datang ke sana gitu? Iya udah tuh, udah dibilang kemarin kan harusnya tanggal 15 Maret. Dia ke Bali. Aku datangnya tanggal 20 Bu, ada pelatihan katanya. Waduh, nggak bisa juga mepet-mepetan dong bilang gitu kan. Ya udah Bu, kalau mungkin kan ditunggu dan kan ditengokin aja perutnya sama apa bukan itu kan itu bocor katanya. Yang mau nggak mau harus dibawa. Dia beranak ini beranak. Jadi kendalanya sekarang untuk biaya transportasi sama operasional di sana ya. Kalau BPJS memang ada ya. BPJS ada. Waktu tahun 2020 tuh diurusin juga orang pensiun juga gitu kan, nganggur juga gitu. Masih aktif kan? Masih aktif. Perkiraan dananya berapa? Perkiraan aja. Perkiraan. Namanya transport berapa? Kalau sekarang ini kan transportnya kan 2 juta berdua. Kita tengok terus sih apanya tiketnya 1.088.000. Untuk ininya Bu, di sana kira-kira berapa hari nanti? 1 bulanan kayak. 1 bulan. Iya. Karena seminggu untuk apa? Cek kontrol kan. Terus sampai darah yang pernah dialami ya. Habis itu kalau dia cepat ditangani, langsung ke rawat inap. Terserah dokter itulah 2 hari lagi, entah nanti malam, entah besok pagi gitu. Habis itu pemulihan. Dia nggak tahu juga ini, entah ke RR lagi, entah gimana gitu. Di sana ada keluarga tinggal, ada keluarga Aku ada atau rumah numpang. tinggal gitu. Ada lah gitu, kalau mesti bisa lah gitu kan. Ini Yang berdua dekat. aja ya Bu. Ya udah aja. Berarti untuk operasional di sana sama transportasi. Iya. Baru 6 bulan, 6 bulan. Baru tahun akhir tahun ini pulang. Bulan 8. Jadi untuk akun nggak ada semua nih, Bang. Kena suspend semua. Ya 2, ada Grab, ada Gojek. Tapi suspend semua. Kan saya kerja di kontrak kan. Jadi pas saya kerja, kawan nganggur, masih pakai kawan. Terakhir waktu verifikasi, saya nggak bisa datang, coba jalan dulu. Gitu. Ini udah nggak bisa ditolong kalau perlu. Iya. Kegiatan apa sekarang Bang? Saya supir serap di Batu Ampar, Bang. Di PT? PT. Supir serap. Trailer itu bukan? Kadang-kadang trailer, kadang-kadang mobil keren. Oh, Persero itu ya? Bukan? Bukan ya, Bang. Dia truk Kindo itu, Bang. Oh, Laut Mas. tahu. Ah, Tergindo tahu ya. jadi kalau mana yang supir dan tak masuk, nanti saya gantiin. Cuman Deket itu kan, Tergindo itu deket kawasan Union. yang Union itu kan? Mas saya harus hadir tiap hari. Laut atas itu. Oh, tiap hari. Iya, nggak bisa tidak. Harus di Tapi sana. untuk gajinya UMR. Bang. Ya UMK ini. Sini nulis ATM. Nah, saya harus kerja untuk aktifkan BPJS. Hmm. Coba kalau tanpa BPJS tak mampu lah. Iya, Iya, itu memang wajar. kalau kayaknya sepele Pak. Iya. Tapi sekali kita butuh, Ah, itu benar-benar ngebantu. ini masalah anak ini, Pigo ini 3-4 tahun ya. Masalah penyakitnya ini. Kemarin dia BPJS 4 juta kena. Nah, itu saya pas nganggur itu. Nganggur Kalau dua-duanya. jadi itu. Berarti enggak apa batalnya ya? Nggak Hah? dibayar. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Waktu itu kan kerja BPJS kelas 2. Oh, Kalau tak salah kelas 2 100.000 ya. Apa dulu? 50-an. 50-an ya. Oh. Kami berlima. Jadi makanya nggak sanggup bayar lagi. Biarin aja gitu. Biarin gitu aja. Aturan di stop dulu kalau memang ini. Nggak ngerti, awalnya nggak ngerti. Oh iya. Nah akhirnya pergi ke situ, ada yang bantuin di situ kan, tanya sama security, Pak gini aja, dikasih kompensasi kan, bayar dulu segini, nanti sisa dicicil. Heeh. Cuman nggak bisa rawat inap dulu. Nggak dikasih. Nah tapi kalau untuk berobat Berobat klinik, bisa. demam segala macam bisa, rawat inap tak bisa. Ya gimana kan, pas apa carikan dulu kan, buat nutup itu. Oh, tiap tahun lah, 3 tahun belakang ini kan, tiap tahun lah ini. Bongkar pasang aja udah berapa? Rencana kapan balik? Rencananya kemarin gitu. Pas tanggal 20 tuh kan dokter datang kan, tapi gini aja apa,
oh tunggu dulu ya dok, bilang gitu sama dokternya, tapi ini aman nggak gitu, aman katanya, takutnya nanti kemana-mana gitu kan, kalau ada minggu ini pulang gitu kan, dari bilang ke dokternya. Kalau kemungkinan balik aja bu katanya, soalnya bocor dibilang. Ditengok juga ke dokter sini. Iya. Katanya kalau bisa cepat aja. Bersih. Karena bocor meletusnya 2 kali. Yang di bawah itu nggak nutup. Udah dikasih nebacetin, iya bolong. Yang atas tuh kayak gini, menganga gini apanya, lubangnya 2 kali. Nutup dah, alhamdulillah senang kan. Meletus lagi segini lagi bengkaknya kayak telur. Sarapnya nggak berfungsi. Bawaan naik tapi ketahuannya umur 3 tahun. Umur 3 tahun baru ketahuan. Makan nggak normal atau gimana? Dia BAB-nya. BAB-nya. Ya bulan tuh dia ke klinik terus nih, demam. Susah BAB itu. Bang, gini loh bang, gini ya. Kalau saya nerangnya orang awam lah ya. Kayak usus kita, kalau BAB kita besar, kan otomatis usus membesar kan, jadi BAB kita besar gitu kan. Kalau dia nggak bisa segini aja, mau BAB dia besar mau tidak, jadi pas dapat yang besar, Sumbat. nyangkut dia di sini. Nah nanti pas dia mencret, ya keluar di sela-sela, keluar. Yang besar ini lama-lama penuh. Terakhir masuk UGD, dia makan lantaran udah penuh ya, ke atas lagi muntah-muntah terus. Masuk UGD udah sembuh. Jadi udah dinyatakan bisa pulang kan, cuman dokter nanya ada nggak keluhan lain pak? Ya saya bilang ada pak, nah, perutnya macam orang hamil, kata dong buka sini, habis itu pindah lagi ke sini, nah disuruhnya foto, kasih ke bedah anak, nah di situ terbukanya, ini harus diinsprum katanya. Udah dari umur 3 tahun sampai sekarang operasi aja, berobat aja. Iya, harusnya tahun kemarin ini kan udah habis. Selesai lah, oke lah gimana perawatan di sini, gimana lah gitu kan. Udah 2 bulan yang lewat lah, pas meletus itu kan, kok gede lagi digerak ditolak terus, disuruh pulang, nggak apa-apa kata dokternya. Pulang aja bu kata dokternya, dokter bedah anak kan, pulang ke Padang lagi gitu. Waduh janganlah di sini aja, oke lah kerjasama, kasih makan aja telur segala macam. Tahu kayak ini juga nggak bisa juga. Jadi dari makan itu memang nggak ada boleh pantang, nggak ada ya? Kata dokter yang di sini nggak apa-apa katanya, makan aja. Yang penting protein tinggi gitu. Tapi dia nggak bisa masuk, nggak nafsu makan gitu. Nggak selera dia. macam merancang lah gitu pak. Dari belikan susu apa nama susu dia? Susu mahal itu. Yang Disuruh dokter susu mahal. 800 gram Cuma kurang. enggak. Nggak bisa. Iyalah dia macam ini menolak terus. Ya. Nah ini balsam beol nih, untuk ya keluar di sini. Padahal ini kan udah dijahit, bolong kan, kentut keluar di sini, bocor sama nanah juga, nanahnya kental itu coklat itu. Kadang apa yang dimakan keluar salah satu biji-biji apa gitu. Awalnya pak, operasi pertama di Batam itu dibuat kolostomi. Ya. Nah nanti kata dokternya nanti bu setelah beberapa lama atau kotoran yang dalamnya udah bersih udah keluar semua, jadi operasi tidak balik dimasukkan lagi ke dalam, yang dikeluarkan tadi dimasukkan ke dalam. Ya kami orang awam yang nggak tahu apa-apa segala macam pak, pikiran kami begini, udah mungkin setelah 1 tahun paling lama nanti dimasukkan lagi yang tidak keluar, dia cuma ngeluarin yang kotor-kotor. Ternyata setelah itu prosesnya nggak segampang itu rupanya. Nah setelah mau dimasukkan, dicari saraf-saraf ususnya yang tidak berfungsi, itu akan dipotong, dibuang yang tidak berfungsi. Cuman prosedurnya nggak seperti kita bayaran umum. Jadi Tinggi kalau saya terangin semua, mungkin bapak pribadi sebagai saya, bapak juga nggak mau terima. Yang setelah BAB-nya dibuang, ya kan, dioperasi dibuang lah ya, dibikinkan di sini untuk saluran bypass, ya kan, bypass lah namanya. Jadi kata dokter itu bypass ini untuk mengeluarkan mana yang masih tersisa, ya kan, dengan waktu berjalan terbuang. Jadi intinya usus saja dibersih. Setelah usus bersih, ini akan dimasukkan ke dalam. Pikiran saya seperti itu.
Dan dokter menerangkan juga seperti itu. Itu yang saya tangkap. Ternyata masukkan ke dalam itu, dia masih menelusuri mana saraf usus-ususnya yang tidak berfungsi. Nah itu mereka potong, mereka buang. Setelah dipotong, bukan dibuang dulu ya, dicek dulu ke laboratorium. Memang nggak fungsi, baru buang, disambung. Nah kemarin kan di sini nggak bisa, alasannya satu tim nggak cukup. Tim maksudnya bagian bios tak ada, terus ruangan untuk anak juga nggak lengkap. Dioperlah ke rumah sakit besar pemerintah. Saya punya dua pilihan, Jakarta sama Padang. Saya milih Padang karena ke saya ya orang Padang. Ya setidaknya ada keluarga lah, walaupun hidup pas-pasan tempat tinggal ada. Saya pilih di Padang. Di Padang pun sempat berdebat sama dokter. Debatnya begini Pak, anak udah dioperasi, ini udah dimasukkan ke dalam. Nunggu alat dari BPJS yang katanya ring, nggak tahu lah saya bentuk ya. Apa stepler 14 juta harganya. Kalau harga case-nya 14 juta Dibeli nggak bisa. untuk penyambungan usus yang diputus. Ternyata alat belum datang, jadi khususnya disambung gitu aja lah kalau bahasa awamnya lah. Sambung seperti itu aja dulu sementara, menjelang alat datang. Hampir 4 bulan di kampung itu alat tak ujung-ujung datang. Akhirnya, Rupanya? enggak, katanya nunggu dari BPJS pusat Dari atas nggak kirim alat ke Padang untuk Vigo. Nah, di sana kan udah jadi bingung awak mau bergerak kemana, segala macam kemana. Di sana adalah komunitas seperti ini, tapi bukan Gojeknya. Nah, kami serah sama dia ngomong begini Pak, begini, mana solusinya ya kan. Udah dia pergi ke humas rumah sakit juga nggak tembus sama dia. Akhirnya kami pergi ke ombudsman, didampingi sama bapak itu. Nyampe 2 hari, masuk malam UGD, sorenya. Setelah keluar dari surat dari ombudsman ke rumah sakit, baru kami dipanggilnya. 2 hari. Ibunya dipanggil, Bu, Ibu bikin laporan ya. Kenapa Ibu bikin laporan? Dokter itu. Kan saya bisa kena kan. Marah. Jadi dia marah. Dalam hati saya, kalau saya tak hukum rimba seputar kepalamu, dalam hati kan. Gitu. Masa 4 bulan tak datang Pak alat. Jadi usus yang sekarang yang disambung sementara tadi udah semrautan, dia kan makan tiap hari. Usus sudah melebar segala macam. Akhirnya saat itu tak bisa operasi, tunggu tahun depan. Lantaran udah ke ombudsman, jadi mereka agak lebih perhatian di sini. Kamarnya ini gimana, bagus nggak, nyaman nggak? Seperti itu. Ada bagusnya, ada tidaknya. Yang tidaknya itu lah Mental waktu. kerjanya gimana ya? Kayak kita pergi motor nih Pak, ya kan? Kita omelin mekaniknya. Apa dia ngerjakan motor kita? Gimana itu kan? Suka dia kan? Seperti itulah. Jadi makanya saya bilang mau melawan susah, tidak dilawan pun susah. Kalau bisa kan obat di sini aja gitu kan, beli minyak ikan begitu gitulah. Taunya kata dokternya bocor, dibilang kalau bocor kan diharuskan dia tahu diulang lagi gitu. Kalau enggak disuruh padang. Mungkin kayak antara ini dengan ini terlalu melebar mungkin ya. Mungkin sih. Sebelum kemarin ususnya keluar dari pantatnya segini, nongol. Masuk lagi kami UGD, udah pulang dari rawat inap, masuk lagi UGD, dicoloknya ke dalam, yang usus keluar itu. Mau ayah suruh pulang ayahnya. Pulang ayahnya kan, entah apa bagusin nggak tahu, katanya jahit dikit aja ada. Udah dibagusin gitu ya. Tak tahu kayak ini lagi. Bocor. Awas ya. Nggak dipandang. Tahun berapa bulan ini? Kemarin itu kan kita dapat kabar kan untuk anaknya yang sakit kan. Kebetulan kabarnya kan bapaknya ojol itu kan, karena kita cross check ke lapangan. Kalau memang kemarin bapak belum suspend, mungkin lebih cepat kita galang cari dana gitu loh. Tetap kita usahakan mungkin ada bantuan, cuma kan tidak secepat kalau bapaknya kemarin masih ada aplikasinya. Kalau masih ada aplikasinya, kemungkinan 1, 2, 3 hari kita bisa gerak besok lusa kita bisa jalan langsung ya. Karena
ada suspek. Dari kawan pun yang dari minta tolong ini juga nggak ini dibilangnya dari ojol ini nggak ada, dia bilang gini aja, nanti aku bantuin lah cari dari komunitas itu aja gitu. Iya. Jadi tadi malam ada nelpon kayak kan, pas pagi nengok, kok ada, aku nggak pesan ojek lo bilang, kok ada paket lo, tetap siapa yang pernah abang tadi ya? Iya. Itu kan, oh berarti dari Ali, bilang juga dia kan ada abang-abang itu nanti mendatang. Sebenarnya Bu bukan karena ojol bukan ojol ya, tapi cara kita mendapatkan yang kita butuhkan itu jalurnya itu kalau si bapak masih aktif, masih nggak ngojek pun tapi masih aktif aplikasinya, Yang penting punya. itu kita bisa lebih cepat gitu. Nah, nggak ojol juga nggak berpengaruh di situ sebenarnya kan, tapi cuman kalau untuk prosesnya itu aja agak kita harus nyari jalan lain, nyari solusi lain kan, Soalnya gimana. nggak bisa kita naikin di komunitas juga Bu, karena udah nggak ada akun bapaknya. Mungkin kalau masih ada akun lebih cepat gitu, mungkin 2-3 hari udah dapat lah dana kan. Ya, tapi tetap kita usahakan Bu ya, usahakan nanti dan ada bantuan tempat lain gitu ya. Ya, nanti kita kabarin lah Bu kalau udah terkumpul atau apa. Kami mohon pamit ya Bu ya, mudah-mudahan nanti ada rezekinya Bu. Lagi panas badannya ya. Nanti kita Makasih banyak Pak. Bang ya. Makasih udah merepotkan ya. Pamit Bu ya. Iya. Maaf udah repot-repot ini. Iya, makasih lo udah merepotkan lo. Udah jalan terus ya. Ini, makasih ya Om bilang.